Jadi, pada video kali ini kita akan melakukan praktek perawatan payudara, di mana perawatan payudara merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pada ibu pasca persalinan. Jadi tujuan perawatan payudara ini selain untuk membersihkan payudara, juga untuk memperlancarkan ASI tentunya. Nah, ada 4 tahap yang perlu dilakukan pada saat persiapan perawatan payudara ini. Yang pertama, ada tahap persiapan pasien, di mana perawat memberikan salam terapeutik kepada pasien dan juga memastikan identitas pasien. Kemudian yang kedua, ada tahap persiapan lingkungan, di mana perawat menjaga privasi pasien di sini. Kemudian yang ketiga, ada tahap persiapan alat. Nah, alat yang perlu disiapkan pada saat perawatan payudara ini, yang pertama tentunya ada hand sanitizer, kemudian ada baby oil, atau bisa diganti dengan menggunakan minyak kelapa. Lalu ada 2 buah waslap, dan ada 2 buah handuk juga. Kemudian ada kapas dan tempatnya. Lalu ada bengkok untuk menaruh alat-alat yang sudah dipakai. Lalu ada 2 buah baskom. Kemudian seperti biasa ada APD seperti masker dan juga handscoon. Nah, jadi inilah alat yang diperlukan pada saat melakukan perawatan payudara. Nah, kemudian tahap yang keempat, itu tahap yang paling penting, yaitu persiapan perawat, di mana perawat harus siap dalam pengetahuan dan juga dalam kesiapan praktek untuk melakukan perawatan payudara itu. Oke teman-teman, sekarang lanjut saja kita langsung ke praktek perawatan payudara. Salah satu pasien mengeluhkan air ASI keluar kurang lancar dan pasien langsung melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Ibu Indah ya? Ya, Sus. Oke. Ibu Indah. Ibu kontrol habis melahirkan ya? Iya, Sus. Benar? Benar. Hari keberapa, Bu? Hari ke-7, Sus. Hari ke-7. Selama hari ke-7 ini apa ada keluhan mungkin, Bu? Gini Sus, setelah melahirkan itu saya merasakan pada area payudara saya itu sakit, kemudian untuk ASI-nya itu nggak lancar keluar Sus, jadinya sedikit-sedikit seperti itu. Terus gimana menyusuinya? Bayinya ada keluhan atau ada kendala bayinya? Kalau bayinya itu lebih sering nangis jadinya Sus, ketika saya coba untuk kasih ASI, bayinya itu rewel. Mungkin karena di area puting saya juga sedikit lecet, jadinya dia itu nggak nyaman saat saya berikan ASI seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi sesuai keluhannya Ibu. Jadi nanti saya juga akan periksa mungkin pada bagian payudaranya ya. Tapi nanti di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi yang pertama itu nanti ada pemeriksaan rahim, itu untuk mengetahui apakah rahimnya Ibu itu udah kembali normal atau mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan, atau misalnya kita disebut itu biasanya involusi uteri, Bu. Kemudian nanti saya juga akan melihat pada bagian vaginanya Ibu apa masih keluar darah atau sudah bersih gitu. Ya, nanti juga saya akan mengecek pada bagian payudaranya. Nanti waktu yang saya butuhkan di sini sekitar 20 menit. Apa Ibu setuju? Setuju Sus. Jadi nanti sebelum melakukan tindakan, Ibu sudah kencing? Sudah Sus. Sudah ya. Kalau sudah kencing, Ibu bisa timbang berat badan dulu sebentar ya. Perawat Susi mulai melakukan pemeriksaan pada Nyonya Indah. Cek payudaranya Bu ya. Permisi ya. Saya buka dulu bajunya ya. Sakit Bu? Sakit Sus.
Ibu, tadi kan sudah selesai melakukan pemeriksaan payudara. Nah, sekarang saya lanjut ya Bu ya untuk pemeriksaan involusi uteri atau pemeriksaan pada bagian rahimnya. Ya Bu ya, permisi ya Bu ya. Saya buka dulu selimutnya. Permisi ya Bu ya, saya bantu untuk mengatasi bajunya Bu ya. Nah, pada involusi uteri, sekarang posisi tangannya seperti ini, seperti mencangkok. Kemudian kita arahin tangan kita sampai di atas pusat. Nah, sampai di atas pusat, kemudian kita fiksasi. Di atas pusatnya kita fiksasi, kemudian kita turunkan lagi tangannya, kedua tangannya sambil digerakin seperti ini sampai mentok. Udah nggak bisa lagi diturunin. Sekarang kita fiksasi lagi seperti ini, fiksasi. Kemudian kita raba uterusnya. Apakah uterusnya itu teraba keras atau lembek? Karena normalnya itu biasanya kita ngerabanya itu keras seperti itu. Kemudian kita raba keras dan kemudian kita ikut. Normalnya 2-3 jari di atas sifisis pubis. Dan ini saya dapatnya 3 jari di atas sifisis pubis dan teraba keras. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada involusi uterinya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan terakhir ya, yaitu pemeriksaan pada alat vitalnya Ibu atau vaginanya. Saya mau lihat apakah masih keluar darah atau sudah bersih ya Bu ya. Ini kebetulan Ibu sudah buka celana. Saya izin lihat Bu ya. Permisi, kakinya Bu ya agak ditekuk ya. Setelah pemeriksaan, perawat Susi menyampaikan hasilnya pada Nyonya Indah. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ya. Oke, jadi dari hasil pemeriksaannya pada involusi uterinya Ibu, yang pertama pada involusi uterinya Ibu, jadi sudah normal ya Bu ya. Jadi tadi saya dapatkan 3 jari di atas alat vitalnya Ibu atau sifisis pubis namanya Bu. Jadi itu sudah normal dan juga uterusnya Ibu sudah mulai keras ya. Kemudian pada vaginanya Ibu sudah tidak ada keluar darah lagi, sudah bersih, sudah tidak ada lokea, istilahnya sudah bersih ya Bu ya. Akan tetapi pada payudaranya sesuai dengan yang Ibu keluhkan, memang saya tadi lihat sedikit lecet putingnya, kemudian pengeluaran ASI-nya juga sedikit. Terus juga Ibu harus rajin-rajin untuk menyusui bayinya nanti biar ASI-nya itu mau banyak keluar gitu. Sebelumnya Ibu atau sudah pernah melakukan perawatan payudara atau mungkin sudah pernah mendengar istilah perawatan payudara mungkin? Belum pernah, soalnya kan ini kelahiran saya yang pertama, jadinya masih sebelum tahu gimana cara melakukan perawatan payudara, kemudian gimana cara kita merawatnya seperti itu. Masih bingung jadinya. Ya wajar ya Bu ya, nggak apa-apa. Nanti saya ajak Ibu untuk ketemu dengan rekan saya. Nanti rekan saya yang akan memberikan Ibu sedikit edukasi mengenai perawatan payudara. Nanti biar ASI-nya Ibu lancar, kemudian Ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu. Ya, mungkin itu saja Bu dari saya. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak. Oke, kalau tidak, saya antar Ibu untuk ketemu dengan rekan saya ya, untuk bisa melakukan perawatan payudara. Baik Ibu, untuk sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan, jadi sekarang saya akan melakukan tindakan perawatan payudara namanya Bu. Selain saya melakukan tindakan, saya juga nanti akan mengajarkan Ibu bagaimana cara perawatan payudara yang baik dan benar. Nah, jadi tujuan perawatan payudara ini selain untuk melancarkan ASI, karena tadi ASI Ibu katanya keluarnya sedikit-sedikit, seperti itu ya Bu ya? Ya. Juga dapat membersihkan area payudara dari kotoran-kotoran yang ada, seperti itu Bu ya. Nah, perlu diketahui perawatan payudara itu bertujuan untuk membersihkan area payudara dan juga melancarkan ASI. Nah, perawatan payudara itu dilakukan pada ibu yang setelah melahirkan. Jadi pada ibu hamil disarankan untuk tidak dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya kontraksi pada uterus atau perut ibu yang dapat menyebabkan risiko tinggi terjadinya kelahiran yang prematur. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan perawatan payudara, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan sebentar untuk alat-alat yang diperlukan. Nanti Ibu bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Jadi biar Ibu tahu apa saja yang diperlukan, seperti itu Bu ya. Iya.
ini. Jadi ada baskom, nanti ini diisi air hangat satu, kemudian diisi air dingin satu. Lalu ada kapas. Kalau misalnya ibu tidak punya kapas gulung seperti ini, ibu bisa menggunakan kapas biasa, Bu ya. Kemudian ada handuk 2 buah. Lalu ini ada waslap biasa untuk satu air hangat, satu air dinginnya. Lalu ada baby oil. Kalau misalnya ibu nggak ada baby oil, ibu bisa menggunakan minyak kelapa di rumah seperti itu, ibu ya. Nah, itu saja alat yang biasanya diperlukan untuk perawatan payudara. Sekarang saya akan mulai melakukan perawatan payudara, tapi sebelumnya ibu mau membuka bajunya sendiri atau saya bantu, Bu? Sendiri saja. Oke, sembari ibu buka baju, saya akan mempersiapkan dulu ya, Bu ya, persiapannya. Tindakan perawatan payudara. Tapi sebelum melakukan tindakan perawatan payudara atau tindakan apapun kepada pasien, ingat untuk menjaga privasi pasien, bisa dengan menutup sampiran atau memberitahu bahwa keluarga untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Seperti itu. Ibu, sekarang saya mulai melakukan tindakannya, Ibu ya. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan pemijatan, kita pakai handuk dulu, Bu ya. Ya, sus. Satu di pundak, kemudian satunya di pangkuan ibu. Oke. Ibu, payudaranya ada nyeri? Ada sedikit, sus. Oke, sebelum saya melakukan tindakan, saya kompres aja dulu, Bu ya, untuk mengurangi rasa nyerinya. Kompresnya pakai air hangat, Bu ya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya di rumah, kalau nyeri atau bengkak itu bisa dikompres dengan air hangat. Oke, saya lanjut sekarang untuk membersihkan area payudara ibu. Nah, caranya membersihkan itu dengan menggunakan kapas. Kalau misalnya ibu tidak ada kapas gulung seperti ini, ibu bisa menggunakan kapas biasa, Bu ya. Dengan ditambah baby oil atau minyak kelapa. Ibu bisa pegang. Habis satu, Bu. Oke. Itu ditunggu sekitar 3-5 menit. Sambil menunggu saya pijit sedikit ya, Bu ya, pundaknya. Enak, Bu? Enak, sus. 5 minutes later. Oke, Bu, itu kiranya sudah 5 menit. Sekarang caranya mengangkat, Ibu bisa perhatikan ya, Bu ya, dengan gerakan memutar. Tekan sedikit lalu putar. Tujuannya untuk membersihkan kotoran secara maksimal, Ibu. Lalu sekarang saya lanjut untuk melakukan pemijatan. Nah, yang pertama caranya menggunakan baby oil atau minyak kelapanya. Letakkan tangannya di tengah, di antara payudara. Kemudian diurut dari tengah, kemudian ke atas, lalu ke samping, ke bawah, dan angkat sedikit. Nah, jadi ini dilakukan sekitar 20-30 kali, Bu ya. Oke. Kemudian pemijitan yang kedua itu caranya pegang dengan satu tangan payudara salah satunya, atau namanya sokong. Kemudian tangan yang lagi satunya mengurut dengan posisi seperti ini. Bulat, dari pangkal menuju ke areola atau area hitam itu, Bu ya. Nah, dipijat sedikit, ditekan Ibu. Sama, Bu, untuk ini juga dilakukan 20-30 kali. Oke, kemudian ada pemijitan yang ketiga, itu caranya sama. Disokong atau dipegang area payudaranya, kemudian menggunakan sisi tangannya sini, lalu diurut. Kalau misalnya nyeri, bisa diurut pelan-pelan, Ibu ya. Sama juga dilakukan 20-30 kali. Nah, oke. Untuk pemijatannya sudah selesai saya lakukan. Sekarang waktunya untuk mengkompres. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 2 buah baskom berisi air hangat 1 dan air dingin 1. Jadi awalnya kita kompres dulu dengan air hangat. Sakit, Bu? Sedikit. Oke, kemudian kompres dengan air dingin.
Jadi nanti ada 3 tahap pengompresan. Yang pertama dengan air hangat, kemudian yang kedua dengan air dingin. Lalu yang terakhir dengan air hangat lagi, Bu ya. Iya. Oke, sudah. Kemudian dikeringkan, Ibu. Nah, anduk yang di pundak ini berfungsi untuk mengeringkan area payudaranya. Permisi ya, Ibu ya. Iya. Oke, untuk tindakan pemijatan dan juga perawatan payudara telah saya lakukan. Sekarang Ibu boleh memakai pakaian bagian atasnya, Ibu ya. Saya bantu atau bisa sendiri, Bu? Sendiri, Sus. Oke, anduknya, Bu, permisi. Baik, Ibu, untuk tindakannya kan tadi sudah selesai saya lakukan. Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Sus. Oke, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang saya kasih tahu tentang perawatan payudara, Ibu ya? Ya, sudah Oke, paham. semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi Ibu dan juga keluarga Ibu serta orang-orang di sekitar Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Udah seneng sih, Sus, karena kan udah tahu jadinya bagaimana cara melakukan perawatan payudara. Oke, sekarang karena sudah selesai, juga Ibu sudah beres untuk melakukan persiapan. Sekarang Ibu bisa melakukan pengurusan administrasi di loket, Ibu ya? Ya. Oke, silahkan Ibu. Baik, Sus, terima kasih, Sus ya. Ya, sama-sama. Nah, jadi pasien telah menyelesaikan administrasinya di loket. Jadi untuk video perawatan payudara telah selesai dilakukan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan nantikan video-video menarik lainnya. Dadah!